kami yang berjudul Strategi Menangkap Peluang Usaha. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Arifah Nur Hasna sebagai moderator sekaligus pemateri. Saya sebagai pemateri. Saya Saiful Fariji sebagai pemateri. Baik, tanpa basa-basi langsung saja masuk ke pembahasan materi pertama mengenai kisah inspiratif pebisnis dan pengertian berkewirausahaan maupun kewirausahaan yang akan dijelaskan oleh Indira Octavia. Pada dipersilakan. Baik, di sini ada inspirasi cerita usaha sukses. Kita mengambil dari brand Haus. Haus itu merupakan minuman yang cukup populer di Indonesia. Minuman yang ditawarkan oleh Haus umumnya adalah minuman kekinian dengan berbagai variasi seperti teh, kopi, susu, dan campuran buah-buahan. Lalu Haus Indonesia itu didirikan sejak bulan Juni tahun 2018 oleh 4 orang, yaitu Gufron Syarif, Daman, Ferry, dan Sigit. Minuman Haus pertama kali didirikan di daerah Kemanggisan, Jakarta Barat dengan luas 4 kali 4 meter persegi. Tujuan mereka mendirikan Haus Indonesia yaitu untuk membuat brand minuman yang dapat dinikmati dengan harga terjangkau oleh semua kalangan dengan target pasar utamanya adalah middle low. Dalam waktu 3 tahun, Haus Indonesia berhasil mendapat suatu pencapaian yang sangat baik pada usaha minuman. Hal ini terbukti dengan omset yang didapat mencapai 20 miliar per bulan dengan total penjualan 2 juta cup per bulan. Selain itu, Haus Indonesia juga dapat membuka lapangan pekerjaan baru untuk banyak orang, sehingga Haus Indonesia sudah memiliki karyawan mencapai 800 karyawan. Selanjutnya ada pengertian kewirausahaan dan wirausahawan. Yang pertama, pengertian kewirausahaan adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, ide berjualan, peluang, dan cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Hasil akhir dari proses tersebut adalah penciptaan usaha baru yang dibentuk pada kondisi resiko atau ketidakpastian. Sederhananya, kewirausahaan adalah tentang mengubah ide menjadi kenyataan dan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Dan selanjutnya pengertian dari wirausahawan. Wirausahawan adalah individu yang menjalankan aktivitas kewirausahaan atau individu yang menanggung resiko. Mereka adalah sosok yang selalu mencari sesuatu yang baru dan mengeksploitasi ide-ide tersebut menjadi peluang yang menguntungkan dengan menerima risiko dan ketidakpastian pada perusahaan. Mereka memiliki sifat kreatif, inovatif, dan memiliki semangat yang tinggi untuk mencapai tujuan. Terima kasih. Oke, saya mau tanya kepada kelompok presentasi, kenapa sih seorang wirausaha itu harus inovatif dan kreatif? Supaya dia juga bisa bersaing Bu di pasar yang nantinya saingannya lebih ketat sesuai berjalannya waktu. Jadi kita juga butuh inovasi-inovasi baru untuk menarik orang dan biar pelaku konsumen itu nggak bosan dengan produk yang dijual. Oke, berarti kalau kamu mempunyai suatu wirausaha itu waktunya berapa lama sih kamu harus berinovasi? Kalian berinovasi misalnya punya wirausaha, kalian ikutin tren atau kalian mencoba hasil karya kalian? Inovasinya seperti apa? Kita ambil contoh yang Haus tadi ya, Haus tadi kan produk minuman. Jadi salah satu cara biar kita terus berkembang itu inovasi rasa. Jadi maksudnya inovasi rasa itu beberapa bahan yang tadinya sudah ada rasanya bisa dicampurkan terus nanti dimodifikasi. Nanti akan muncul jadi menu baru gitu Bu. Terus juga tetap harus melakukan riset pasar di mana zaman sekarang tuh lagi tren apa aja. Terus juga nanti kita menyesuaikan dengan produknya, dimodifikasi lagi. Oke, cukup lanjut. Ya, baik, terima kasih Indira untuk pemaparan materinya. Selanjutnya materi sumber peluang usaha dan bagaimana strategi dalam menangkap peluang usaha yang akan dijelaskan oleh Saiful Fariji kepada Ibu. Terima kasih Pak Arifah. Saya akan menjelaskan tentang sumber peluang usaha, yaitu tentang inovasi rasa. Inovasi rasa adalah cara untuk membedakan produk di pasar.
pasar yang kompetitif. Dengan menciptakan rasa baru atau mengkombinasikan bahan-bahan yang tidak biasa, bisnis dapat menarik perhatian konsumen. Misalnya dalam industri makanan atau minuman, bisa menciptakan varian rasa baru untuk menarik daya tarik konsumen. Target pasar yang luas menentukan target pasar untuk memungkinkan bisnis untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Ini dapat dilakukan untuk mengidentifikasi segmen-segmen pasar yang berbeda seperti usia, lifestyle atau gaya hidup. Misalnya produk yang ramah vegan, bebas gluten atau berbasis kesehatan dapat menarik minat dari berbagai kalangan. Dan kanal distribusi yang beragam menggunakan berbagai kanal distribusi itu untuk meningkatkan aksesibilitas produk. Selain menjual secara langsung toko fisik, kita juga bisa menggunakan platform online agar lebih mudah dijangkau oleh konsumen dan lebih mudah untuk mengantar makanan, bahkan kerjasama dengan retail besar. Dengan demikian, produk tersebut dapat dijangkau oleh konsumen di berbagai lokasi dan situasi. Dan yang keempat adalah tentang kolaborasi dengan bisnis lain seperti influence atau komunitas dapat memperluas jangkauan dan meningkatkan kredibilitas. Misalnya kita memiliki usaha, kita bisa bekerja sama dengan influencer untuk memperkenalkan produk kita agar lebih bisa dikenal orang dan bisa lebih meningkatkan kredibilitas tersebut. Kolaborasi ini tidak hanya menarik perhatian tapi juga menciptakan nilai tambah bagi konsumen. Nah, kesimpulannya, dengan menggunakan inovasi rasa, menjangkau target pasar yang luas, memanfaatkan berbagai kanal distribusi, dan membangun kolaborasi strategis, peluang usaha dapat berkembang dengan pesat. Pendekatan ini membantu menciptakan produk yang relevan dan menarik bagi konsumen, serta meningkatkan posisi kompetitif di pasar. Dan untuk melakukan riset bisnis dan produk melakukan cara ini dilakukan untuk mengukur ide bisnis. Caranya dengan melakukan riset dan persentase yang dilakukan untuk memastikan jenis bisnis dan produk yang banyak diterima di pasar. Riset bisnis ini bisa digunakan hasil survei atau bisa menggunakan bantuan teknologi digital. Misalnya dengan mencari kata kunci di Google. Misalkan kita mencari kata kunci di Google dengan tren untuk mengetahui tren bisnis apa sih yang ada untuk sekarang dan bisa melalui presentasi atau angka pencarian informasi yang tertinggi. Menyerap ide dari masalah orang lain. Pada hakikatnya bisnis ada untuk menjawab atau memproses kebutuhan orang lain. Bisnis hadir untuk menyelesaikan masalah-masalah manusia dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, seseorang dapat menangkap peluang usaha dengan melihat dari permasalahan atau kebutuhan yang dimiliki oleh orang lain. Contohnya seperti usaha binatu, banyak mahasiswa atau karyawan yang tidak sempat mengurus cucian atau pakaiannya dan sulitnya untuk mencari jasa asisten rumah tangga, membuat pengusaha di bidang jasa binatu menjadikan masalah tersebut sebagai sebuah peluang bisnis. Belajar dari kesuksesan orang lain, kita bisa belajar dari pengalaman orang lain merupakan salah satu cara untuk menangkap peluang usaha. Pengalaman orang lain dapat menjadikan pelajaran bagi seseorang dalam merintis sebuah bisnis. Pelajaran dari pengalaman orang lain bukan berarti kita menduplikat bisnis tersebut alih-alih untuk meniru. Yang bisa kita lakukan hanyalah yaitu ATM, amati, tiru dan modifikasi untuk mengamati, meniru dan memodifikasi bisnis tersebut agar bisnis bisa ditekuni bisnis yang akan ditekuni sedikit berbeda. Dengan begitu, bisnis yang akan dirintis memiliki ciri khas tersendiri dan memiliki nilai yang lebih dari bisnis yang sudah ada. Dan belajar dari kelemahan orang lain, yaitu peluang usaha bisnis atau bisnis dapat dilakukan dengan melihat kelemahan yang dimiliki oleh kompetitor. Seseorang bisa menjelajahi internet untuk mendapatkan informasi mengenai bisnis yang memiliki produk atau layanan serupa dengan bisnis yang akan dirintis. Dengan mendapatkan informasi tersebut, seseorang bisa mempelajari apa saja keluhan terkait bisnis lain. Hal-hal yang tidak bisa dipenuhi oleh pesaing inilah yang bisa menjadi ruang ide yang sangat bagus untuk melahirkan sebuah bisnis baru. Mengikuti perkembangan tren adalah sesuatu yang banyak diminati oleh sekelompok orang pada satu waktu. Oleh karena itu, sebuah peluang usaha dapat berasal dari sesuatu yang sedang tren.
Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan jika seorang pengusaha menangkap peluang usaha yang berasal dari tren. Mengingat suatu tren biasanya cepat berlalu, maka pastikan juga ciptakan solusi yang seandainya tren bisnis tersebut mulai memudar dan tidak lagi digemari. Oke, bentar, saya mau tanya kelompok presentasi. Tadi kan dicontohkan ada yang namanya Binatu ya. Strategi apa untuk kalian ya menangkap peluang dengan jenis usaha yang sama? Apa strategi kalian untuk mendapatkan peluang yang lebih? Sama produk yang dijual sama yang saya lain. Ya, sama. Misalnya Binatu A dan Binatu B. Kan banyak tuh. Kalau kita lihat sekarang laundry ya, misalnya di salah satu apartemen biasanya lebih banyak ya, karena banyak pesaing-pesaing di sana. Strategi apa yang akan kalian lakukan ya jika seandainya kalian salah satu dari laundry ini ya? Apa usaha kalian untuk mendapatkan peluang lebih? Atau misalnya jasa AC deh. AC kan banyak juga tuh biasanya. Apa yang strategi apa yang kalian lakukan untuk memenangkan peluang tersebut dengan jenis usaha yang sama? Selain itu apa? Pelayanan yang baik. Oke, pelayanan yang baik, memberikan promo, terus apa lagi? Mungkin bisa belajar dari pengalaman pelaku usaha yang sama, Bu. Jadi kita ambil pengalamannya, terus kita kita saring lagi apa yang kurang-kurang dari yang sudah dilakukan oleh pengusaha tersebut, terus bisa kita catat yang kurang apa, lalu kita modifikasi dan sesuaikan dengan produk usaha kita gitu. Jadi kita lebih punya pengalaman atau struktur yang lebih baik gitu daripada pengusaha yang lain. Oke, kan kalau usaha Binatu nggak banyak ya orangnya, paling hanya satu atau dua ya, ada yang bagian cuci, ada yang bagian gosok. Maksudnya mengatur strategi tadi kamu menjelaskan bahwa mengatur struktur seperti apa? Kan Binatu nggak banyak tuh, ya nggak? Kalau banyak perusahaan, ya nggak? Kalau Binatu kan semua bisa, ya kan? Anggap kita kayak membantu asisten rumah tangga aja, ya nggak? Khusus untuk cuci laundry. Selain promosi, kemudian kalau promosi oke ya, promosi misalnya cuci baju yang di Gambiro mungkin dapat diskon untuk selanjutnya, gitu kan biasanya ya. Atau misalnya pelayanan, oke, pelayanan bisa masuk, kemudian pelayanan itu misalnya ramah, ya, oke ramah, tapi kalau misalnya nggak wangi, ya nggak. Kadang-kadang waktu itu kan masih kotor ya, ada yang nggak bersih cucinya apa segala macam. Strateginya apa selain itu supaya memenangkan apa? Menyediakan kotak saran. Kotak saran, oke. Sebetulnya lebih supaya pelanggan kita loyal ya. Kadang-kadang kita suka ngiming-ngimingin ya, kayak tadi promosi ya. Selain promosi misalnya ya itu misalnya pada waktu ada promo diinformasikan, jadi lebih ke pelayanan memang. Oke, lanjut. Baik, terima kasih untuk Kak Saif Afariza atas pemaparannya. Selanjutnya adalah materi mengenai penyebab utama kegagalan menangkap peluang usaha yang akan saya jelaskan. Mengutip dari buku studi kelayakan bisnis Rio Haribowo, penyebab wirausaha mengalami kegagalan dalam menjalankan usaha itu adalah terlalu fokus untuk mengejar keuntungan dan mengabaikan kebutuhan konsumen itu sendiri. Seringkali harga suatu produk itu tidak bersahabat dengan target audiens yang ditetapkan. Selain hal tersebut, juga ada beberapa penyebab dari kegagalan menangkap peluang usaha. Di antaranya, nomor satu itu ada kurangnya perencanaan yang matang. Jadi salah satu penyebab utama kegagalan itu adalah kurangnya perencanaan yang matang. Banyak perusahaan yang memulai bisnisnya tanpa melakukan riset pasar yang mendalam. Jadi itu mengakibatkan si pelaku usaha ini tidak memahami betul kebutuhan konsumen itu seperti apa, terus situasi persaingannya juga di pasar seperti apa. Lalu rencana bisnisnya juga jadi tidak lengkap dan tidak realistis.
jadi dapat membuat usaha berjalan tanpa arah yang jelas. Rencana bisnis yang baik itu seharusnya harus mencakup analisis SWOT atau proyeksi keuangannya seperti apa, terus strategi pemasaran yang jelasnya juga harus kita riset lebih dalam. Yang kedua, pengelolaan yang buruk. Masalah pengelolaan keuangan itu sering kali menjadi penghambat utama bagi banyak pebisnis. Keterbatasan modal dapat menghambat pertumbuhan yang membuat bisnis sulit bertahan. Selain itu juga ketidakdisiplinan dalam mengelola pengeluaran dan pencatatan keuangan yang buruk sering menyebabkan masalah keuangan yang serius. Oleh karena itu penting untuk memiliki rencana keuangan yang baik dan dikelola juga dengan disiplin. Yang ketiga adalah strategi pemasaran yang salah. Strategi pemasaran itu dapat menyebabkan bisnis kesulitan menarik pelanggan jika strategi pemasarannya tidak tepat. Tidak semua strategi pemasaran itu cocok untuk setiap jenis bisnis, sehingga pemilihan strategi yang salah bisa berakibat fatal. Selain itu juga minimnya promosi yang efektif dapat mengurangi visibilitas bisnis di pasar dan mengakibatkan penurunan penjualan. Jadi kalau kita salah memilih strategi pemasaran, visibilitas kita di pasar itu berkurang. Jadi orang-orang jarang yang kenal sama produk kita dan itu nyebabin penurunan penjualan. Yang keempat ada kurangnya keterampilan manajemen. Keterampilan manajemen yang kurang memadai juga sering menjadi faktor penyebab kegagalan bisnis. Kemampuan untuk memimpin dan memotivasi tim sangat penting dalam menjalankan usaha. Tentunya sebagai pelaku usaha kita harus menanamkan mindset positif apapun yang terjadi gitu. Itu sebagai salah satu motivasi untuk diri kita sendiri dalam membangun sebuah usaha. Jadi jika wirausaha ini tidak mampu mengelola timnya dengan baik dan tidak mampu membuat keputusan yang tepat dalam situasi yang kritis, bisnis itu akan mengalami kesulitan dalam pertumbuhannya. Yang terakhir ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu seperti perubahan kondisi ekonomi atau persaingan yang ketat juga dapat mempengaruhi keberhasilan bisnis. Perubahan ekonomi seperti resesi atau inflasi itu dapat berdampak negatif pada daya beli konsumen. Selain itu, persaingan yang semakin ketat di pasar dapat menambah tantangan bagi bisnis untuk bertahan. Dengan memahami apa penyebab wirausaha mengalami kegagalan dalam jalan usaha ini, perusahaan dapat lebih siap untuk menghadapi berbagai tantangan dan bisa merancang strategi yang lebih baik untuk mencapai kesuksesan dalam bisnis. Oke, nah Ibu mau tanya, bagaimana sih cara mengantisipasi ya dalam kegagalan menangkap peluang usaha? Mengantisipasinya seperti apa? Kan biasanya kita kalau misalnya usaha nih udah tahu nih ya rugi dulu ya kan nggak mungkin dong, maksudnya kita nggak ada strateginya seperti apa strateginya atau bagaimana kalian mengantisipasi sebelum seorang wirausaha itu gagal? Dikatakan gagal itu kan memang sama sekali dia tutup apa ya usahanya. Mungkin tadi Bu yang sudah dijelaskan sama anak saya juga, kita melakukan riset yang mendalam, baik itu dari segi keuangannya seperti apa, kondisi pasarnya juga seperti apa, perkembangan trennya juga seperti apa. Kita bisa melakukan riset mendalam tentang itu, lalu kita catat baik-baik, kita tuangkan itu ke dalam bisnis kita nantinya ke depannya mau dijadikan seperti apa gitu. Mungkin itu jadi salah satu cara meminimalisir kegagalan yang terjadi. Kan kalau ada survei ada tindakan, percuma dong. Survei itu kalau pasar sasaran kita kenapa sih harus survei supaya kita tahu bidang usaha apa yang akan kita pilih, ya kan? Sesuai apa enggak, ya? Pasar sasaran kita siapa? Target pasar sasaran kita siapa? Kan gitu, ya? Kalau hanya untuk survei. Tetapi bagaimana cara kalian mengantisipasi kegagalan dari usaha? Lebih ke ini sih Bu, kita harus juga udah punya basic manajemen hal yang kayak gitu biar meminimalisir biar nggak ada kegagalan. Kita juga Meminimalisirnya seperti apa? misalkan saya sebagai pelaku usaha bulan pertama kita mengalami nggak ada kemajuan, terus apa sih konsumen juga agak kurang, jadi kita bisa melakukan riset dari bulan pertama tersebut untuk melakukan perkembangan yang lebih seperti mensosialisasi ke masyarakat, ke teman-teman untuk bisa membeli produk
kita tersebut dan melakukan inovasi untuk bisa menarik daya tarik konsumen untuk tetap di kita. Oke, kayaknya lebih cenderung kita ke promo ya. Promo itu baik tadi melalui media sosial. Media sosial kita kan ada yang namanya WhatsApp group ya kalau sekarang ya, atau misalnya berdagang melalui apa? Melalui TikTok ya, atau dari teman ke teman ya melalui Facebook. Oke, cukup silakan. Baik, sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangannya lalu menyebutkan nama serta kelompoknya. Kami akan membatasi sebanyak 3 kuota penanya kepada teman-teman. Dipersilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Hilda mengenai munculnya pesaing baru dapat mengurangi daya beli konsumen. Jadi seberapa berpengaruhnya kompetisi dan bagaimana kompetisi di pasar gitu ya, dan bagaimana cara mengatasi bisnis itu kalau misal dia udah melakukan inovasi tapi masih terus belum berkembang. Jadi munculnya pesaing baru ini kan tentu bisa sangat mempengaruhi daya tarik pasar ya, terutama di industri minuman. Ketika ada lebih banyak pilihan, otomatis konsumen juga jadi lebih bervariasi gitu dan cenderung beralih dari merek satu ke merek yang lainnya. Nah, si konsumen ini juga kan ngelihat dari kualitasnya, harganya atau kemasannya gitu kan ya, dibandingkan dari merek A dan B. Untuk mengatasi inovasi yang harusnya terjadi ketika bisnis itu sudah melakukan inovasi tapi belum terus berkembang, kita nggak cuma berinovasi rasa aja atau berinovasi produk yang bikin hal itu bisa terus berkembang, juga nggak cuma sekedar dari inovasi. Ada peningkatan kualitas di mana kita juga harus memastikan produk yang ditawarkan itu punya kualitas yang baik atau enggak, baik dari segi rasa maupun dari bahan baku atau dari segi harga dan lain-lainnya. Terus ada juga kita harus melakukan pemasaran yang lebih efektif nih. Kalau semisal promosi yang sebelumnya sudah dilakukan itu dirasa belum cukup, ya kita harus jor-joran lagi ngelakuinnya supaya meningkatkan upaya pemasaran untuk membangun brand awareness ini dan loyalitas pelanggan. Jadi kita narik pelanggan dari brandingan yang udah kita pasarkan di sosial media itu seperti apa. Terus juga ada pelayanan pelanggan di mana kita memberikan layanan yang lebih baik gitu, agar konsumennya juga merasa dihargai dan lebih cenderung untuk kembali nih, kayak kan pasar itu cenderung untuk membeli suatu produk di produk yang udah dia kenal nih, ya kan, yang udah nggak asing gitu di matanya. Jadi ketika si pelanggan ini mau mencoba hal yang baru masuk ke produk kita harus bisa memperlakukan itu dengan baik supaya nantinya mereka nggak beralih ke pesaing yang sama gitu. Terus ada harga yang kompetitif. Di situ maksudnya menawarkan harga yang bersaing tanpa mengorbankan kualitas. Jadi kualitasnya tetap bagus, tapi harganya harus disesuaikan dengan tingkat pasarnya itu seperti apa, harganya, range harganya di pasar itu seperti apa. Kita harus pintar-pintar mainin itu. Terus kemitraan dan distribusi itu maksudnya memperluas jaringan distribusi untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Jadi mungkin lebih ke si produknya ini nggak cuma melakukan pemasaran di online ataupun offline store, tapi juga ikut berbagai macam event-event festival food gitu ya. Jadinya bisa lebih banyak narik pelanggan baru dan juga narik pelanggan yang beralih dari merek A ke B. Aku sendiri jawab. Makasih. Oke, cukup. Menjawab pertanyaan dari Sofia, pertanyaannya apakah selalu mungkin bisnis retail merespon perubahan eksternal seperti kondisi ekonomi atau persaingan yang ketat? Bisnis retail memang harus merespon perubahan eksternal seperti kondisi ekonomi dan persaingan. Meskipun tantangan ini signifikan, ada beberapa cara untuk melakukannya. Yang pertama itu fleksibilitas, memiliki struktur yang fleksibel, memungkinkan penyesuaian cepat terhadap perubahan. Yang kedua ada pemantauan pasar. Secara rutin mengawasi tren pasar dan perilaku konsumen membantu dalam mengidentifikasi peluang dan ancaman.
Ketiga ada inovasi, mengembangkan produk baru atau meningkatkan layanan untuk tetap relevan di pasar. Yang keempat ada keterlibatan pelanggan, mendengarkan umpan balik pelanggan, dapat memberikan wawasan berharga untuk penyesuaian. Lalu yang terakhir ada pengelolaan keuangan yang bijak, memastikan likuiditas yang cukup untuk bertahan selama periode sulit. Dengan strategi ini, bisnis kecil dapat tetap tangguh dan adaptif meskipun menghadapi beban eksternal yang tinggi. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Ale tentang professional investment. Nah, sebelum kita cara kepenanganannya, kita perlu memahami investasi profesional itu apa. Sebelum membahas lebih lanjut, kita itu dalam konteks ini investasi pada perusahaan startup seperti Haus tersebut, investasi profesional adalah sebuah mekanisme yang memastikan bahwa persentase kepemilikan para investor tetap konsisten ketika perusahaan melakukan putaran pendanaan berikutnya. Ini penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan melindungi nilai investasi pada investor awal. Mengapa hal itu penting? Yang pertama itu untuk melindungi nilai investasi untuk mencegah dilusinya kepemilikan para investor awal akibat adanya investor baru yang akan masuk dengan nilai investasi yang lebih besar. Yang kedua itu kestabilan kepemilikan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan di antara para pemegang saham. Dan yang ketiga adalah insentif bagi investor awal. Memberikan insentif bagi investor awal akan terus mendukung perusahaan karena mereka tahu bagaimana kepemilikan mereka akan terjaga. Nah, cara penanganan dari hal investasi profesional dari usaha Haus yaitu kita bisa melakukan opsi anti dilutif yang bisa disebut hak preferensi. Itu untuk memberikan hak kepada investor awal untuk membeli saham tambahan pada putaran pendanaan berikutnya dengan harga yang lebih rendah, sehingga mereka dapat mempertahankan persentase kepemilikan mereka. Dan ada juga saham konversibel, mengubah jenis saham yang dimiliki investor awal menjadi saham dengan nilai yang lebih tinggi pada putaran pendanaan berikutnya. Saham seri preference yaitu memberikan hak istimewa kepada investor awal seperti hak suara tambahan atau hak untuk menerima dividen lebih dahulu. Bisa juga melakukan mekanisme penyesuaian dalam jumlah saham, penyesuaian nilai saham. Nah, untuk penyesuaian jumlah saham itu bisa mengurangi jumlah saham yang diterbitkan pada putaran pendanaan berikutnya sehingga persentase kepemilikan pada investor awal tidak terlalu terdilusi. Dan untuk penyesuaian nilai saham, menyesuaikan nilai saham yang dimiliki oleh investor awal sehingga nilai investasinya tetap sebanding dengan nilai investasi investor baru. Dan hal yang perlu dipertimbangkan adalah tahap pertumbuhan perusahaan, nilai investasi serta kondisi pasar dan perjanjian investasi. Sekian. Apa pertanyaannya apa sih? Saya ingin menambah. Apa? Pertanyaan saya, tantangan yang dihadapi Haus adalah mengatur perangkat korporat. Apakah tantangan tersebut masih dihadapi oleh Haus? Dan ketika kalau sudah ditangani, itu cara Haus menanganinya seperti apa? Hanya jadikan investasi jawabannya. Ini mengenai korporat ya, korporatnya Haus. Perangkat korporat itu tuh yang terinstaller aplikasi yang tidak dipakai itu mengganggu kinerja operasional tim dan usaha tersebut. Maksudnya gimana itu? Yang saya ketahui Bu ya, itu harus pernah mengalami tantangan yang dimana terinstaller beberapa aplikasi yang masuk ke perangkatnya Haus yang mengganggu operasional dari timnya itu Bu. Nah itu pertanyaan saya, apakah tantangan itu sudah ditangani oleh Haus tersebut atau belum? Nah, bagaimana cara Haus menangani hal tersebut? Jadi masuk aplikasi itu aplikasi apa di Haus itu? Apa ya? Aplikasi apa dulu? Supaya pemahamannya jelas. Aplikasi di mana? Aplikasi itu untuk Hausnya kan aplikasi apa?
kurang handal atau emang kalau teknologi masih bisa dijebol oleh seseorang, karena sama kayak manusia pasti ada kekurangannya kalau teknologi. Makanya kita di setiap perusahaan memiliki teknisi yang ahli teknologi untuk menjaga hal tersebut atau memperbaiki hal tersebut. Dan untuk sekarang perusahaan sebesar House tidak mengalami kendala tersebut. Oke, jadi itu lebih kepada teknologi ya. Mungkin pasti semua usaha unit bisnis yang mempunyai strategi bisnis untuk memanfaat teknologi kadang-kadang memang suka ada yang miss ya. Artinya apa? Mungkin kurang pelatihan ya untuk si operatornya ya. Mungkin kayak sekelas House pasti dia dengan adanya itu kan anggap aja kegagalan dalam sistem ya enggak? Pastinya dia pasti kalau House yang perusahaan yang sudah sebesar itu tidak memperbaiki ya pasti dia akan dari pasangan itu pasti akan geser oleh pesaingnya ya. Umumnya begitu. Kita kayak perusahaan contoh ya, perusahaan yang dulu yang namanya Honda ya. Karena kan ada yang foto yang dibuat naiknya esang ya enggak? Yang gagal di pasaran. Kenapa? Karena mencoba memodifikasi ya. Karena waktu itu kalau nggak salah pandemi ya. Jadi dia merubah knalpotnya ya, esaknya itu ya, dengan material yang lebih murah. Ternyata begitu dicoba banyak kegagalan ya. Tetapi perusahaan sebesar yang namanya Honda langsung dia memperbaiki ya, tidak mengeluarkan produk seperti itu ya. Sama mungkin dengan House ya. House itu sudah dikenal di kalangan anak muda biasanya, ya kan? Kalau yang tua-tua nggak mungkin minum House, ya kan? Ngopi hitam, gitu ya. Jadi ibu rasa itu pasti sudah diperbaiki oleh dia. Mungkin kinerjanya dengan cara apa? Mungkin dengan pelatihan, ya kan? Mendatangkan orang yang lebih ahli seperti itu ya. Oke. Kita ibu mau tanya kepada kelompok presentasi kepada Afifah, strategi apa sih yang harus kita gunakan agar menemukan peluang usaha? Strategi apa yang harus kita lakukan? Ya, strategi apa yang harus kita gunakan agar menemukan peluang usaha? Strategi apa? Mungkin kayak yang di KPT ini ya Bu, peluang usahanya itu bisa kita lakukan dengan berbagai macam cara. Yang pertama, melakukan riset bisnis dalam produk itu sendiri gitu. Sebelum kita membangun sebuah produk atau membuat suatu usaha, kita perlu riset akan hal itu ya Bu. Untuk kedepannya nanti outputnya produk seperti apa yang akan kita jual gitu. Lalu setelah melakukan riset itu, kita akhirnya tahu kita mau melakukan penjualan terhadap produk apa. Dilanjut dengan riset persaingan pasarnya seperti apa. Terus juga kualitas yang harus dirancang itu seperti apa, range harga di pasarnya juga seperti apa. Terus kita juga bisa ngambil kolaborasiin antara keahlian kita dengan hobi gitu. Contoh misal kita ini lulusan seni gitu misalnya itu ya, dan hobi kita itu memasak, kita bisa aja bikin peluang usaha. Bisa aja bikin peluang usaha, jadi bikin satu coffee shop tapi temanya tema art gallery. Dijadikan satu idenya, itu mungkin jadi salah satu strategi menangkap peluang usaha. Jadi sumber peluang usahanya sendiri juga kan muncul nggak terbatas ya, bukan bisa di mana aja dan kapan aja gitu. Dari hal-hal yang kita lihat sekecil misal orang bawa tas kok kayaknya kesusahan banget, di situ kan kita juga bisa jadi ambil peluang usahanya gimana caranya kita bikin tas yang lebih efisien dan lebih efektif gitu untuk kedepannya. Contohnya kayak gitu sih. Tadi menjelaskan mengenai ini ya, strategi peluang usaha itu juga harus menangkap yang tadi sudah menetapkan sumber peluang, tadi kan sudah dijelaskan. Oke. Kemudian Indira, bagaimana sih cara mengambil peluang usaha sehingga menjadi potensial? Dilihat dari trennya, Oke, terus dari lingkungan sekitar kita juga,
Kalau misalnya kita mengambil peluang usaha supaya menjadi potensial, apa aja? Harus apa dulu? Harus apa dulu yang dilihat supaya kita menjadi? Apa yang dibutuhkan konsumen. Oke, membutuhkan, sebelum membutuhkan itu apa sih? Kita harus apa? Kalau kita melihat melakukan apa sih? Misalnya kita mau menentukan bisnis usaha kita apa? Siapa sih pesaing kita? Apa kelebihan kita itu kita harus apa dulu? Riset pasar. Oke, riset pasar. Habis itu setelah kita menentukan baru kita apa? Untuk menjadi potensial. Merancang apa yang bakal kita bisnisin. Oke, setelah merancang apanya? Terus merancang, setelah merancang kan membuat ya. Habis membuat terus supaya potensial terus harus apa? Mencari konsumen, menarik pelanggan. Harus berinovasi maksudnya. Oke. Oh, kemudian Said, apa aja ciri-ciri peluang usaha yang baik? Ciri-ciri usaha yang baik, semua sumber peluang usaha menurut saya itu baik ya Bu ya, kalau kita bisa memanfaatkan semaksimal mungkin. Contohnya kayak saya sebagai pelaku usaha yang mendirikan kedai di depan kampus UPB, awalan mungkin terlihat kumuh dan tidak layak untuk dipakai untuk disinggahi orang-orang kan. Saya dengan kawan saya, kawan teknik lingkungan, memadukan, saya kan bisa, alhamdulillah bisa di kesenian, melukis dengan tema-tema kesenian yang lain, dan teman saya tuh pintar membuat kopi, perkopian lah. Jadi saya mendirikan bisnis tersebut di depan itu untuk menjadikan hal yang positif juga Bu. Jadi kan Jalan Kalimalang tuh terkenal hal-hal negatif lah. Jadi kita ada ide untuk membuat hal positif di tempat tersebut. Kamu punya usaha kopi yang mana? Apa namanya? Di depan kampus ada di seberang jalan. Di depan kampus yang mana? Yang samping yang Pak Lin itu? Enggak, di seberang jalan. Iya, dekat jembatan. Sebelah kali. Iya, sebelum kali persis. Sebelah kali berarti agak sebelah sini. Iya. Oh, kopi apa namanya? Kopi Siji Bu. Jadi di kantin dalam kan ada Siji. Jadi yang di luar juga ada. Oh, itu juga di kantin dalam. Iya. Itu saya kolaborasi sama teman saya. Oke, jadi kalau kita melihat itu kan itu kamu menganggap itu usahanya. Ciri-ciri yang apa sih yang ciri usaha yang baik? Kan kamu mendirikan usaha nih, ya. Kan kamu sudah tahu dong apa sih kelebihan dan kekurangan produk kamu? Apa ciri-cirinya? Ya, Apa yang kamu jual? terutama produk kopi. Mungkin target pasar ya kayak mahasiswa yang sering nongkrong atau masyarakat yang suka sama kopi. Oke, jadi yang kamu jual itu yang mempunyai nilai jual yang disukai oleh masyarakat istilahnya ya. Misalnya kamu menjual nih kayak sekarang minuman gula-gula, kayaknya nggak cocok karena kita lagi mengurangi gula ya, banyak yang diet. Jadi yang kamu jual juga bukan produk musiman. Jadi ya tidak ada kata pasang surut ya, kecuali kamu yang kamu jual itu musiman. Nah itu yang dimaksud itu. Jadi ciri-ciri untuk yang kemudian perusahaan itu kopi itu biasanya bisa dikembangkan dari kopi biasa. Kamu bisa itu kamu dalam bentuk apa? Kopi biasa kah atau kafe? Kopi racik Bu. Tepatnya seperti apa? Lesehan atau udah kafe? Lesehan biasa. Kayak warkop biasa Bu. Oke, kayak warkop. Artinya kalau misalnya dari warkop mungkin nanti besok misalnya usaha kamu bagus bisa berkembang menjadi kafe dong, ya kan? Karena apa? Kalau kafe itu identik dengan tempat yang nyaman, ya enggak? Kalau kopi biasa itu kita tahu, misalnya kayak minum kopi yang biasa, ke warung Indomie itu kan non AC ya, karena harganya sebanding. Beda kayak kita makan mie gacoan, ya mie gacoan itu kan kita tahu walaupun versinya mie juga, tetapi mungkin tempatnya lebih bagus gitu ya. Oke, cukup itu tuh